Kembali saya mau menyapa kita semua. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Senang rasanya bagi saya dan tentunya kita semua untuk bisa bertemu kembali pada malam ini. Ya, ada Saudara Hartanto, sudah lama tidak berjumpa. Mohon maaf belum sempat menanyakan kabar, tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena akhirnya bertemu kembali di jam fellowship pada malam ini. Saudari Ayu juga tetap setia menemani ya, sudah 3-4 kali bersama-sama. Tuhan sungguh sangat luar biasa, sehingga kita semua bisa dipertemukan kembali setelah 1 minggu lamanya, dan kita akan membahas kitab suci bersama ya. Pada malam ini, judulnya adalah Mengapa Kristus Ditolak, Walau Jelas Dialah Mesias. Kembali, mengapa Kristus atau Tuhan Yesus ditolak walau jelas dialah Mesias. Ayatnya terdapat dalam Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Demikianlah kata Yesus ya, Tuhan Yesus. Yesus bilang, aku punya suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Kita tahu Yohanes Pembaptis berkata kepada murid-muridnya bahwa lihatlah anak domba Allah. Dan Yohanes Pembaptis juga mengatakan biarlah dia bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Luar biasa Yohanes Pembaptis dengan kerendahan hatinya ya. Dengan kerendahan hatinya dia mengajak semua orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan ada kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang dia lakukan. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Dengan kata lain, Tuhan Yesus katakan, Tuhan yang kalian sembah itu, dialah yang mengutus aku. Mari kita pelajari lebih dalam. Nah, sebagai pendahuluan, ada banyak bukti dari kitab Injil bahwa apa yang Yesus katakan dan buat menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. Ya, Yesus pernah katakan bahwa dia adalah roti hidup. Dia juga pernah mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Ya. Dia juga pernah mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia juga pernah mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Akulah sumber mata air hidup dan lain-lain. Luar biasa. Itu adalah klaim-klaim Tuhan Yesus. Yang klaim tersebut sebenarnya adalah milik Tuhan semata, ya. Tetapi yang sangat disayangkan, ya, Yohanes 1 ayat 10 mengatakan bahwa walaupun Tuhan Yesus adalah firman Allah yang hidup, yang sudah mengambil rupa menjadi manusia, tetapi kemudian pada saat dia datang kepada ciptaannya itu, kita tahu apa yang terjadi. Bahwa dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Ciptaan tidak mengenal penciptanya. Dan banyak orang yang seharusnya bisa mengenal Tuhan Yesus lebih baik, bukan hanya oleh kebaikan dan mujizat yang dilakukannya, tetapi juga karena kitab suci merujuk kepadanya. Ya. Kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu semuanya merujuk kepada sosok Yesus Kristus. Tetapi, nah kembali, banyak orang yang tidak mengenal siapakah Yesus Kristus itu. Nah, saat ini kita akan melihat kenapa tetap banyak orang yang menolaknya, walaupun ada banyak alasan untuk mempercayainya sebagai juru selamat dunia. Mari kita perhatikan bersama. Nah, sebelumnya kita lihat dulu bahwa Tuhan Yesus itu ya mengadakan mujizat-mujizat yang ilahi, mujizat-mujizat dari surga, bukan mujizat palsu. Ya, sesungguhnya tanda-tanda mujizat bukanlah tanda kemesiasan daripada seorang Yesus Kristus. Karena banyak juga nabi yang bisa berbuat mujizat. Ya, kita bisa lihat Nabi Musa yang sudah membelah Laut Merah. Musa dipakai oleh Tuhan untuk menurunkan tulah ke negeri Mesir ya. Air sungai Nil yang sangat panjang itu semuanya menjadi darah.
Lalu kemudian tanah Mesir dipenuhi oleh katak. Lalu kemudian oleh nyamuk, oleh lalat pikat. Lalu binatang-binatang di padang mati semuanya oleh penyakit sampar. Ya, banyak hujan es, bara, bisul-bisul di seluruh warga Mesir. Lalu kemudian apa? Gelap gulita, belalang dan lain-lain. Sampai akhirnya anak sulung di tanah Mesir itu mati. Lihat, sangat banyak mujizat-mujizat atau peristiwa-peristiwa alam yang dahsyat yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Ya, lalu kemudian sosok Elia, sosok Elisa, ada banyak ya tanda-tanda ajaib yang dibuat oleh mereka. Lalu apa istimewanya seorang Yesus Kristus? Belum lagi nabi palsu, ya. Matius 24 ayat 24, ya, mungkin saya akan bacakan. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi nabi palsu pun bisa mengadakan tanda-tanda besar. Jadi untuk melihat apakah seseorang itu dari Tuhan, tidaklah cukup dengan melihat tanda-tanda mujizat. Ya, pelajaran apa yang kita bisa ambil? Jangan mudah percaya mujizat, tetapi ada tertulis, ujilah setiap roh, ya, karena ada roh yang jahat dari setan, tetapi ada juga roh dari Tuhan yang juga bisa membuat mujizat. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tanda-tanda mujizat bukanlah tanda kemesiasan Tuhan, tetapi itu menunjukkan bahwa Dia bisa melakukan hal supranatural. Dan entah itu dari si jahat atau dari Bapa di surga, kita bisa lihat dari kata-katanya. Nah, ini yang di kedua. Poin kedua yang saya mau bawakan kepada kita semua pada malam ini. Perbuatan mujizat itu harus selaras dengan perkataannya. Dan semuanya harus menunjukkan bahwa seseorang itu datang dari Tuhan. Dan pada saat itu Yesus dengan mujizatnya yang sangat luar biasa dan kata-katanya selaras dengan firman Tuhan, itu menunjukkan bahwa Yesus datang dari Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak kecil mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Bahkan bisa menandingi seorang Musa sekalipun. Dia membangkitkan seorang Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dia bukan baru mati malam ini atau hari ini. Bukan dari kemarin, tapi dari 4 hari sebelumnya. Dan bahkan sudah ada bau busuk di dalam kuburannya. Tetapi Tuhan Yesus katakan dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan dia mampu membangkitkan Lazarus dari dalam kematian. Dan kata-katanya semuanya selaras dengan firman Tuhan. Mungkin sangat penting buat saya, buat kita semua untuk memahami apa yang tertulis dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai 4 untuk membentengi kita dari nabi-nabi palsu yang juga bisa membuat tanda-tanda dahsyat. Saya akan bacakan Ulangan 13 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jelas dengan tanda-tanda mujizat saja tidak menunjukkan bahwa seseorang itu berasal dari Tuhan. Ya, jadi jangan mudah percaya. Tetapi yang paling penting kita harus lihat apakah perkataannya selaras dengan firman Tuhan atau tidak. Bila mana ada seorang hamba Tuhan, ya, mengaku hamba Tuhan, padahal sebenarnya dia bukan seorang hamba Tuhan, ya, mengatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki kita untuk melakukan hukum-hukumnya, misalnya. Sedangkan Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan Yohanes 14 ayat 15,
jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Maka ada ketimpangan. Pendeta tersebut mengatakan tidak perlu mematuhi hukum-hukum Tuhan, sedangkan firman Tuhan sendiri atau Yesus Kristus sendiri mengatakan bahwa jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Bila mana pendeta tersebut mengatakan hal tersebut, walaupun pendeta tersebut mungkin bisa mengadakan tanda mujizat yang luar biasa, tetapi pendeta tersebut bisa dipastikan bukan dari Tuhan. Karena segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan bukan dari Tuhan. Nah, kembali. Yesus bisa mengadakan mujizat ilahi, dan itu bukan mujizat palsu, terbukti dari kata-katanya, selaras dengan perbuatannya, semuanya setuju dengan firman Tuhan. Dan Yesus yang sama, dari awalnya dia tidak terlalu terbuka untuk mengakui bahwa dia adalah Mesias. Kalau kita pelajari kitab Injil, ada banyak peristiwa di mana Yesus katakan, waktuku belum tiba. Ya, itu artinya dia belum saatnya mati. Walaupun dia tahu bahwa misinya adalah untuk mati, menebus dosa-dosa manusia. Tetapi bila saja dia katakan secara terus terang bahwa dia adalah Mesias, maka sudah pasti dia akan dirajam pada saat itu. Dan itu terjadi beberapa kali. Ya, jadi bagi teman-teman Muslim yang akan menonton video ini, kita harus tahu bahwa dari zaman orang Yahudi di zaman yang lalu, zaman Tuhan Yesus, berapa kali Tuhan Yesus itu mau dirajam. Karena mereka tahu bahwa pada saat Yesus berkata hal-hal sedemikian rupa, ya, contohnya Yesus katakan bahwa sebelum Abraham ada, aku selalu ada, I am, ya, ego ime bahasa Yunaninya, mereka ambil batu, mereka mau rajam Tuhan Yesus. Karena pada saat itu, walaupun Tuhan Yesus tidak katakan aku Tuhan, tapi Tuhan Yesus sedang merujuk kepada suatu kalimat yang hanya Tuhan sendiri bisa katakan, yaitu dia selalu ada, Alfa dan Omega, kurang lebih seperti itu. Ya, Yesus tahu bahwa waktunya belum tiba, ada banyak misinya lagi di dunia ini, selain untuk mati di kayu salib, dia harus meluruskan ya tentang peribadatan yang benar, yaitu berbakti di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana caranya menunjukkan contoh-contoh yang benar di bumi ini, ya. Dan Yesus harus mati dengan cara disalib. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Taurat, ya, bahwa orang yang tergantung atau mati disalib itu adalah orang yang terkutuk. Sehingga Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa itu harus dijadikan dosa atau kutuk untuk menebus dosa kita semuanya. Luar biasa Tuhan itu. Harusnya seorang Reinhard, saya sendiri harus mati. Kita semua harusnya mati. Tapi Tuhan Yesus telah mengambil tempat kita. Pelajaran penting lainnya, menyangkal perkataan seseorang adalah mudah. Tetapi menutup mata atas perbuatan ajaib yang mendukung kata-kata ilahi yang diberitakan, itu adalah mengeraskan hati. Ingat, ada dua komponen yang bisa kita lihat pada tanda-tanda akhir zaman ini dari seseorang yang melakukan tanda-tanda mujizat, yaitu dia melakukan tanda mujizat tersebut dan dia juga harus berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yang di bagian pertama tadi ada orang yang melihat tanda mujizat saja sudah langsung percaya. Nah, itu salah. Tidak bisa kita melihat tanda mujizat langsung kita serta-merta percaya bahwa seseorang itu berasal dari Tuhan. Tidak, kita harus lihat pekabarannya dulu. Apakah pekabarannya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Yang kedua, yang terakhir tadi kita lihat, yaitu bila mana kata-katanya sudah sesuai dengan firman Tuhan, lalu kemudian ada perbuatan ajaib yang mengiringi, harusnya kita semakin dibuat percaya. Tetapi tidak sedikit Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saat ini banyak orang yang menutup mata. Seakan-akan mujizat itu tidak nyata kembali. Ya, banyak orang yang menutup mata. Seakan-akan orang yang sakit atau yang sudah divonis oleh dokter di rumah sakit, itu seakan-akan tidak bisa sembuh lagi. Itulah sebabnya pengalaman saya pribadi pada saat saya menolong seorang saudara jauh saya, dari yang harusnya mati, dia ditemukan terkapar di lantai, tidak sadar, jam 9 pagi, lalu kemudian singkat cerita saya datang ke tempatnya, lalu kemudian kami bawa ke rumah sakit, lalu kemudian singkat cerita kembali,
Jam 9 pagi ditemukan, tetapi kemudian dioperasi otaknya karena sudah pecah pembuluh darah jam 3 pagi. Bayangkan, itu sangat lama sekali. Ya, itu sudah sekitar 18 jam. Harusnya dia sudah mati. Dan dokter katakan dia harusnya sudah mati. Tetapi ada beberapa orang, bahkan teman saya sendiri itu pun, saudara saya sendiri itu pun, mengatakan seakan-akan itu bukanlah mujizat Tuhan. Seakan-akan itu karena rumah sakitnya yang canggih, dengan teknologi yang canggih, dengan dokter yang pintar, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya saya tegur saudara jauh saya itu. Saya yang bawa kamu ke rumah sakit. Dan saya katakan, dokter sampaikan kepada saya, kamu itu harusnya mati. Bahkan sudah disampaikan kepada saya untuk sampaikan kepada keluarganya. Kalau surgery atau bedah itu tidak berjalan dengan baik dan dia harus meninggal, ya harus tanda tangan. Jangan disalahkan rumah sakitnya. Tapi kemudian dia lupa ya bahwa mujizat itu nyata. Kembali, kita semua diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Jangan tutup mata. Mujizat itu masih nyata sampai detik ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Tetapi kembali, kita harus menguji segala roh. Ya, karena setan pun bisa melakukan hal-hal yang terlihat mujizat itu, tapi sebenarnya itu datang dari setan. Ya, mari kita lebih waspada lagi. Kita lanjut. Otoritas kitab suci. Selain menunjukkan tanda mujizat yang menyertai perkataan ilahi Yesus, Injil di Perjanjian Baru juga menunjukkan otoritas Perjanjian Lama yang telah menubuatkan pekerjaan Kristus. Nah, Ibrani 13 ayat 8, ya Tuhan Yesus Kristus itu sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ingat, Yesus Kristus itu, Yohanes pasal 1 mengatakan dia adalah firman Allah. Ya, kalau agama Muslim harusnya mengetahui bahwa dia adalah kalimatullah, ya, firman Allah. Dan firman itu sudah menjadi manusia, Yohanes pasal 1. Ya, dan firman itu dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya sama. Itu sebabnya tidak mengenakan hati saya bila mana ada orang yang memisah-misahkan seakan-akan Tuhan Perjanjian Lama dan Tuhan Perjanjian Baru itu adalah Tuhan yang berbeda. Ya, kita boleh baca Alkitab. Sesungguhnya bahkan dari zaman Adam dan Hawa, walaupun mereka dihukum oleh karena dosa, mereka pun tetap merasakan kasih karunia. Karena sesungguhnya Tuhan sudah katakan kepada Adam dan Hawa, pada hari engkau memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini, pada hari itu juga engkau akan mati. Tetapi yang kenyataannya terjadi, walaupun secara rohani mereka mati, tapi Tuhan tetap izinkan mereka hidup. Ya, dan kenapa mereka masih bisa hidup? Karena ada kurban. Dan kurban itulah yang menggantikan kematian mereka. Dan kurban itu adalah anak domba. Dan kemudian anak domba itu adalah perlambang saja sesuai dengan apa yang ditulis dalam kitab Ibrani. Dan anak domba sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, semua tanda mujizat, semua perkataan Tuhan Yesus, itu semuanya menunjukkan otoritas perjanjian lama. Sesungguhnya Alkitab itu terbagi dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu menunjukkan bahwa perjanjian lama adalah saat di mana Yesus Kristus belum datang secara manusia di dunia ini. Dan perjanjian baru itu adalah penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan atau diprediksi di perjanjian lama. Nah, saya pakai kata prediksi, takutnya banyak orang luar yang tidak mengerti apa arti nubuatan. Nubuatan itu adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya atau bahkan melalui mulut Tuhan sendiri tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ya. Kalau prediksi bisa salah, prediksi manusia bisa salah, ya. Tapi kalau nubuatan Tuhan pasti terjadi karena Tuhan Maha Tahu. Ya. Yesus selalu menunjukkan otoritas kitab suci sebagai saksi bagi semua orang akan kedatangannya ke dalam dunia. Selalu ada tertulis, ya, untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Ya. Perjanjian lama itu apa? Itu ada kitab Taurat,
Ada kitab Mazmur yang dikenal kitab Zabur di kalangan umat Islam, dan kitab para nabi. Ada banyak lagi nabi-nabi lainnya. Ya, itulah perjanjian lama. Yesus sering menggunakan peristiwa di perjanjian lama juga untuk merujuk kepada dirinya dan pekerjaannya. Contohnya, ular tembaga di zaman Musa, ya. Dan Yesus katakan sama seperti Musa meninggikan ular, ya, tembaga, ya. Kita tahu itu cerita. Kalau kita tidak tahu, mungkin kita bisa baca Alkitab kita. Dan semua orang yang melihat pada saat itu bangsa Israel banyak yang dipatuk ular berbisa. Dan siapa saja yang melihat, ya, tiang yang ada patung ular tembaga itu, dengan melihat mereka akan disembuhkan. Dan Tuhan Yesus katakan, maka demikianlah anak manusia yang merujuk kepada dirinya sendiri akan ditinggikan, dan siapapun yang melihat kepadanya, ya, mereka akan diselamatkan. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus ditinggikan untuk menarik lebih banyak orang kepada dirinya. Tuhan Yesus sedang merujuk kepada kematiannya dengan disalib. Ya, lalu kemudian Tuhan Yesus juga yang sama mengatakan sama seperti Yunus di perut ikan. Nah, ini juga kembali, ya, cerita di perjanjian lama. Sama seperti Yunus di perut ikan, 3 hari, maka anak manusia juga akan ada di dalam perut bumi. Dan kita tahu ceritanya Tuhan Yesus di dalam kematian di perut bumi, dan 3 hari kemudian dia bangkit dari kubur. Ya, Yesus Kristus di dalam kubur 3 hari, dan hari ketiga dia bangkit dari kubur. Dan Yunus yang lalu 3 hari dalam perut ikan, lalu kemudian di hari ketiga dia dikeluarkan, dimuntahkan ke darat. Ya, jadi Tuhan Yesus selalu merefer kepada perjanjian lama. Ya, walaupun banyak orang-orang, ya, saya bisa katakan apologis Islam yang salah artikan, ya, tentang Yunus di perut ikan. Mereka katakan Yunus itu hidup, jadi Tuhan Yesus harus hidup dalam perut bumi, tidak mati. Itu yang dikatakan oleh mereka. Mereka salah kaprah, ya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena pada saat itu Yesus tidak merujuk kepada dia harus hidup di dalam perut bumi, tidak, tapi Yesus katakan dia harus mati. Ya, dan banyak ayat dalam perjanjian lama yang mengatakan bahwa dia harus mati. Ya, mungkin kita akan pelajari di waktu yang akan datang. Kita lanjut dulu. Nubuatan perjanjian lama mengenai Yesus Kristus. Nah, sebenarnya ada banyak, ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Banyak sekali. Lebih dari 100 nubuatan tentang Yesus Kristus. Nah, Rasul Yohanes dan para penulis perjanjian baru mengambil banyak ayat dan rujukan dari perjanjian lama yang menunjukkan penggenapan nubuatan dari perjanjian lama pada diri Yesus. Kita sudah pernah pelajari sebelumnya, ya, bahwa Rasul Yohanes ini adalah murid dalam daripada Yesus Kristus. Ya, murid dalam. Ya, kalau murid dalam tentunya lebih bisa dipercaya, apalagi dia hidup di zaman Yesus bersama-sama dengan gurunya. Ya, kurang lebih 3,5 tahun dia bersama dengan gurunya. Ya, jadi Rasul Yohanes ini adalah sumber terpercaya, dan bersama para penulis perjanjian baru dia selalu merujuk akan kehidupan, ya, dari kelahiran, kehidupan, kematian, ya, penguburan, kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus, semuanya itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Luar biasa. Nah, ini ada beberapa saja, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena keterbatasan waktu, sebenarnya banyak sekali, ya. Contoh, pada saat Yohanes, murid daripada Yesus Kristus, melihat Yesus mengusir para pedagang di bait suci, ya. Lalu kemudian Yohanes ingat Mazmur 69 ayat 9, ya. Di mana di situ ada nubuatan yang mengatakan bahwa, nah, mungkin saya akan baca, ya. Mazmur 69 ayat 9. Dan di situ dikatakan Rasul Yohanes mengingat perikop ini pada saat dia melihat Yesus mengusir para pedagang dari bait suci. Mazmur 69 ayat 9 dikatakan, kalau di bahasa Indonesia ayat 10, ya. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Jadi dikatakan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Makanya, pada saat Yesus katakan, masakan engkau mau menjadikan rumah Bapakku sarang penyamun? Jadi, saking cintanya Tuhan Yesus kepada rumah Bapaknya, ya, pada saat itu adalah tempel atau bait suci Yerusalem. Dia tidak mau melihat ada banyak pedagang, sarang penyamun, para perampok, pencuri, orang-orang yang korupsi,
ya mungkin tukar uang yang tidak adil dan lain-lain sebagainya, kejahatan ada di tempat itu seperti pasar kelihatannya, dan akhirnya dia usir. Jangan jadikan rumah Bapakku sarang penyamun. Dan Yohanes melihat itu, ya, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya, luar biasa. Ya, ini salah satunya, satu-satunya ya, yang pada saat Yesus benar-benar marah. Karena kenapa? Karena rumah Bapaknya dijadikan sarang penyamun. Sehingga amarahnya itu menghanguskan dirinya. Artinya benar-benar dia marah kepada para pedagang. Lalu dikatakan juga saat Yesus mati, Yohanes 19 ayat 36. Nah, ini kita sudah bahas yang lalu ya. Dan hari itu sudah mau masuk hari Sabat ya. Karena hari Jumat sore sudah mau matahari sudah mau tenggelam, sudah mau datang hari Sabat. Lalu ya dikatakanlah harus cepat, jangan sampai ada mayat yang tergantung di kayu salib pada hari Sabat. Jadi harus dipercepatlah 3 orang yang mati pada saat itu, yang sedang dieksekusi pada saat itu, yaitu Yesus dan 2 penjahat sebelah kiri dan sebelah kanannya. Lalu mereka datang ke penjahat yang sebelah kiri, belum mati, mereka patahkan kakinya supaya cepat, ya, ada pendarahan di dalam dan di luar, darah mengalir keluar supaya dia cepat mati. Di sebelah kanan juga dilihat penjahat di samping kanan Yesus juga belum mati, dipatahkanlah kembali kakinya. Tetapi pada saat sampai kepada Tuhan Yesus, Yesus sudah mati. Jadi tidak dipatahkan kakinya, tetapi ditikam ya sisinya, sisi. Ada yang bilang di lambungnya, ya, tapi sisi perutnya lah, ya. Dan pada saat itu Yohanes kembali mengingat tentang nubuatan domba Paskah. Mari kita lihat bersama Bilangan 9 ayat 12, ya. Saya akan bacakan. Bilangan 9 ayat 12 yang berbunyi, janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi. Ini kita berbicara domba Paskah. Dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakannya. Jadi pada saat Yesus tidak dipatahkan kakinya, Yohanes teringat, ini persis seperti apa yang orang Ibrani atau orang Israel lakukan sepanjang zaman, ya. Dari zaman pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, Musa sudah katakan jangan sampai anak domba yang kalian masak itu dipatahkan tulangnya. Jangan sampai. Jadi dimasaknya itu harus benar-benar apa ya, orang Manado bilang anteru. Anteru itu artinya apa? Seluruhnya. Jangan dipotong-potong. Jangan ada tulang yang patah. Karena Tuhan Yesus berapa ribu tahun kemudian pada akhirnya mati di kayu salib, dan pada saat Tuhan Yesus mati tidak ada satu tulang pun yang patah dari tubuh Yesus Kristus. Luar biasa. Ini adalah penggenapan dari nubuatan di perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak ada yang disembunyikan, ya. Kita sekarang ini hidup di zaman modern. Kita bisa baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita bisa mendalaminya, ya. Di zaman mula-mula, bahkan di zaman pertengahan di gereja, itu Alkitab itu tidak bisa diterjemahkan. Cuma dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Tidak bisa diterjemahkan bahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa-bahasa dunia lainnya, apalagi bahasa Indonesia. Tidak bisa. Tapi ada bapak-bapak reformator gereja yang dengan gigih, walaupun nyawa harus dipertaruhkan, dan ada yang mati ya, contohnya William Tyndale, dia harus mati karena mentranslate Alkitab ke bahasa Inggris. Luar biasa. Sehingga pada akhirnya banyak orang Inggris yang bisa mengetahui isi Alkitab dalam bahasa Inggris. Dan kita saat ini kita bisa membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia. Tetapi sangat disayangkan ada banyak orang yang tidak suka baca firman Tuhan. Ya. Kalau kita baca firman Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ada banyak janji-janji Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Tapi kita sering lupa. Seakan-akan Tuhan tidak pernah mengatakannya kepada kita. Sampai itu akhirnya terjadi. Ya. Coba kita lihat contohnya ya. Yohanes 2 ayat 22. Ya. Kita buka Alkitab kita, Yohanes 2 ayat 22. Saya akan bacakan. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati,
sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum Tuhan Yesus mati, dia sudah katakan berkali-kali kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati. Tetapi murid-muridnya itu entah tidak mengerti atau menghiraukannya, apapun itu mereka tidak ingat. Pada saat Yesus mati, mereka seperti hilang harapan. Dan kemudian pada saat Yesus bangkit, barulah mereka teringat, ya, bahwa hal itu pernah dikatakannya, bahwa dia akan mati, tapi kemudian dia akan bangkit, ya, dari kematian. Yohanes 20 ayat 9. Ya, saya akan bacakan kembali. Yohanes 20 ayat 9. Ya, di sini dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi mereka baru mengerti pada saat Tuhan Yesus dibangkitkan. Dan untuk beberapa saat lamanya, Tuhan Yesus bahkan mengatakan kepada mereka berulang-ulang, menjelaskan bahwa sesungguhnya dia datang untuk mati di Golgota, untuk saudara-saudari dan saya. Tapi kita tidak baca Alkitab, itu masalahnya. Ya, orang-orang Farisi zaman dahulu tidak baca bahwa seorang Mesias itu harus mati untuk menebus dosa manusia. Tidak dibaca. Yesaya pasal 53 tidak dibaca, ya, lalu dalam kitab Mazmur juga tidak dibaca, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Yesus tidak dibaca. Dan atau mereka salah mengerti, ya. Tapi kita punya kesempatan yang lebih daripada mereka. Tidak ada alasan bagi saudara-saudari dan saya untuk menolak kemesiasan dan bahkan ketuhanan daripada Yesus. Kita lanjut. Lebih banyak lagi. Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Saya sudah tulis di sini ya. Saya sudah quote di sini. Bisa dilihat langsung. Dikatakan kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Di sebelah kanan ada gambar, ya, seorang ahli Taurat atau Farisi sedang membaca gulungan kitab. Mereka percaya bahwa dengan membaca gulungan kitab, dengan merenungkan kitab itu, siang dan malam mereka akan hidup kekal. Itu betul. Tapi mereka tidak melihat bahwa firman itu sudah menjadi manusia. Dan bahkan kitab suci itu sesungguhnya memberi kesaksian tentang Yesus. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari Kejadian pasal 1 tentang penciptaan dunia ini ada tertulis Tuhan berfirman, ya, dan perang itu jadi, dan cakrawala itu jadi, ya, dan tumbuh-tumbuhan itu jadi, matahari, bulan, bintang, benda-benda penerang itu jadi. Firman Tuhan itulah yang telah menjadi manusia. Dan firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari Kejadian pasal 1 dan bahkan sampai kitab Wahyu di akhir daripada Alkitab yang kita pegang, ya, umat-umat Kristen, semua yang kita pegang Alkitab, kita akan melihat bahwa siapa yang berbicara kepada Yohanes di Pulau Patmos itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi sepanjang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, main star-nya itu, ya, pemain utamanya itu adalah Yesus Kristus. Nah, kita lihat nih ya, di apa namanya, nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Yohanes 12 ayat 13. Saudara bisa lihat sendiri ya nanti. Yaitu adalah penggenapan nubuatan dari kitab Mazmur ya. Orang-orang Islam kitab Zobur 118 ayat 26. Saat Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Sesaat sebelum Yesus akhirnya dibunuh, dia masuk ke dalam Yerusalem. Lalu kemudian orang-orang datang menyambut dia, ya, menaruh ranting-ranting di depannya. Sesaat pada saat Yesus melewati ranting-ranting tersebut sambil meneriak-neriakkan. Mereka berteriak, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Mazmur 118 ayat 26. Ya. Lalu kemudian Yohanes 12 ayat 14 dan 15 pada saat Yesus
sedang datang dieluk-elukan di kota Yerusalem, saat itu Yesus naik keledai. Ya. Yesus pada saat itu naik keledai. Dan itu menggenapi kitab Zakaria 9 ayat 9. Yang mengatakan bahwa rajamu, hai putri-putri Yerusalem, rajamu datang dan dia naik di mana? Di atas keledai, ya, putri-putri Sion. Ya, jadi rajamu datang. Jadi Yesus Kristus datang ke Yerusalem, ya, naik di atas keledai dan diteriakkan kepadanya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu menggenapi nubuatan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Ya. Lalu Yohanes 13 ayat 18 dan 25 sampai 30. Pada saat Tuhan Yesus, ya, ini pada saat malam dia diserahkan. Tuhan Yesus pada saat itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka sedang mengadakan perjamuan malam. Ya. Lalu kemudian dia katakan bahwa akan ada yang mengkhianati dia. Lalu kemudian muridnya tanya, siapa guru? Lalu dia katakan, dia yang makan bersama-sama dengan aku. Bahkan kemudian Tuhan Yesus juga katakan, dia yang kepadanya lah kuberi roti ini. Dan orang-orang semua melihat bahwa pada saat itu ada Yudas. Dan pada saat Yudas makan, lalu Yesus katakan, perbuatlah apa yang kamu perlu perbuat. Dan kemudian Yudas kerasukan, dia pergi, lalu kemudian dia khianati Yesus. Dia laporkan di mana Yesus akan pergi, dia laporkan kepada imam-imam kepala, dan pada malam itu Yesus akhirnya ditangkap untuk dibunuh. Ya, tetapi, nah ini uniknya, hal itu sudah dinubuatkan di dalam Mazmur 41 ayat 9, bahwa hamba Tuhan itu atau Mesias itu akan diserahkan oleh teman dekatnya sendiri yang makan roti sehidangan dengan dia. Jadi apakah Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia? Tahu. Tuhan tahu. Karena dia adalah Tuhan. Tetapi dia membiarkan hal itu terjadi. Kenapa? Untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Dan lebih jauh, karena memang dia harus mati. Luar biasa. Ya, Yohanes 19 ayat 37 yang tadi saya ceritakan, dia tidak dipatahkan kakinya, tapi kemudian ditusuk sisi lambungnya untuk memastikan bahwa dia benar-benar sudah mati. Dan hal itu juga sudah dinubuatkan. Ya, bayangkan, domba Paskah itu tidak boleh dipatahkan, dan Tuhan Yesus sudah menggenapinya, dia tidak dipatahkan tulangnya pada saat kematiannya, walaupun kematiannya dengan cara yang brutal dan mengenaskan, tetapi sudah dinubuatkan bahwa dia akan ditikam. Saya akan bacakan Zakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Mereka akan memandang kepada dia yang mereka tikam. Jadi Yesus tidak dipatahkan tulangnya, tapi ditikam. Dan itu menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada dalam perjanjian lama. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, itulah sebabnya saya bersyukur sekarang ada pergerakan, ya, mesianik di Israel sana untuk menobatkan banyak orang Israel yang tadinya tidak tahu atau bahkan sudah tahu tapi membenci Yesus seakan-akan pengkhianat bagi bangsanya dan bagi agamanya Yahudi. Tapi kemudian mereka mau menunjukkan bahwa di dalam perjanjian lama, nubuatan-nubuatan yang ada di situ semuanya merujuk kepada Mesias, Al-Masih. Ya, merujuk kepada Yesus Kristus. Ya, kita doakan supaya ada banyak orang-orang yang pada akhirnya dari Yudaisme bertobat dan pada akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Ya, nah ini kesaksian Peter Stoner. Dia adalah seorang profesor, ya, chairman, kepala dari Departemen Matematika dan Astronomi di Pasadena College. Dia katakan, 8 nubuatan saja Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. 8 nubuatan saja dari lebih dari 100 nubuatan tentang Mesias, tentang Yesus. Bagaimana dengan kemungkinan atau kebetulan penggenapan nubuatan tersebut? Ya, teori kemungkinan dalam dunia matematika mengatakan 8 nubuatan saja bisa terjadi dalam diri satu orang
yaitu Yesus Kristus, itu adalah 10 pangkat 17. Itu teori probability, teori kemungkinannya. 1 banding 10 pangkat 17. Kalau 16 nubuatan, 1 banding 10 pangkat 45. 48 nubuatan, 1 banding 10 pangkat 157. Ya. Nah, saudara-saudari ingat, Yesus itu, nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus dalam perjanjian lama ada lebih dari 100. Tetapi 8 saja untuk terjadi dalam diri satu orang, itu 1 banding 10 pangkat 17. Kalau kita mau lihat 1 banding 10 pangkat 17 itu seperti apa, kita lihat di layar yang paling bawah. Itulah jumlah nolnya, 17. Dengan kata lain, itu mustahil. Dan itulah sebabnya saya katakan, Alkitab yang kita pegang ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Karena Alkitab yang kita pegang ini memuat tentang keajaibannya. Dan semuanya merujuk kepada Tuhan Yesus. Ya. Kita ingat, saya pernah bilang ya di pelajaran kita sebelumnya, bahwa Alkitab ini dipenuhi dengan nubuatan. Salah satu nubuatan yang paling terkenal adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus. Dan seperti yang kita lihat sekarang ini, kemungkinan 8 nubuatan saja digenapi dalam diri Yesus itu 1 banding 10 pangkat 17. Jadi itu mustahil. Tapi dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, pertanyaannya sekarang, kita sudah lihat bahwa ada banyak perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat yang Tuhan Yesus sudah buat, ya. Ada banyak perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang menggugah hati dan bahkan yang sangat luar biasa, mengatakan bahwa seakan-akan dirinya sama dengan Tuhan dan memang benar dia adalah Tuhan. Tetapi pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus tetap ditolak? Nah, Yohanes 8 ayat 19. Pada saat Yesus selalu merujuk Tuhan di surga itu sebagai Bapanya, lalu mereka katakan, di mana Bapamu? Lalu Tuhan Yesus katakan, baik aku maupun Bapakku kamu tidak kenal. Kalau kamu kenal aku, kamu kenal juga Bapakku. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan bahwa banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka salah menilai karakter Tuhan. Mereka pikir bahwa Tuhan itu kejam. Oleh karena mereka pikir Tuhan itu kejam, maka adalah paham tentang api neraka yang tidak kunjung padam, yang selalu membakar siang dan malam selama-lamanya, bukan hanya sampai benar-benar tidak ada lagi orang tersebut, tetapi selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya. Dan karena orang menilai Tuhan itu kejam, maka tidak ada kasih. Ya. Atau ada juga yang menilai bahwa Tuhan itu pilih kasih. Yang lain itu kafir, tidak pantas untuk masuk surga. Padahal Tuhan yang kita kenal itu adalah kasih. Dan saking kasihnya kepada kita, bahkan dalam keberdosaan kita, Tuhan Yesus tetap mati untuk kita. Tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih. Ya, ingat, keadilan dan kasih saling bercium-ciuman. Ada keadilan Tuhan, tetapi ada juga kasihnya. Ya, tapi sekarang kenyataannya banyak orang yang kebablasan, berpikir bahwa Tuhan itu sangat kasih, sehingga segala macam tipe orang diterima. Bahkan LGBTQ yang jelas-jelas dalam Alkitab dikatakan tidak bisa masuk surga, diterima. Atas dasar apa? Kasih. Kebablasan. Di sisi lain, ada yang mengatakan Tuhan itu kejam. Ya, jadi kita harus benar-benar melakukan A, B, C, D, E, supaya kita bisa masuk surga. Dan itulah yang ditegur oleh Rasul Paulus. Kalau kita masuk surga oleh karena perbuatan kita, maka sia-sialah pengorbanan Kristus. Karena toh kita bisa masuk ke surga oleh karena perbuatan kita. Nah, ini perbedaan. Makanya saya selalu katakan kepada teman-teman saya, orang-orang Islam, saya katakan ada perbedaan besar antara Kristen dengan Islam. Kristen berpikir bahwa di dalam Alkitab, sesuai kitab suci, kita ini masuk surga hanya oleh karena kasih karunia. Tidak ada satupun dari antara kita yang layak masuk surga. Kita ini dilayakkan oleh karena darah Kristus. Tapi kalau di agama Islam misalnya, nah itu ada yang namanya kewajiban rukun Islam. Ya,
harus melakukan amal, ibadah, dan lain-lain, baru bisa masuk surga. Ya, baru katanya Tuhan di sebelah sana bersifat daging. Makanya di sebelah sana, di surga sana, akan dilayani oleh banyak bidadari. Sedangkan Tuhan di dalam kitab suci kita mengatakan tidak ada lagi kedagingan di dalam surga. Ya, tidak ada lagi. Saya tetap mengenal istri saya di sana, tapi tidak ada lagi kawin-mawin di surga nanti. Tapi kalau dari Tuhan sebelah sana ada, ya, dan bahkan laki-laki akan dilayani oleh banyak wanita. Luar biasa. Silakan tentukan pilihan Anda. Tapi Tuhan yang saya pelajari, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub sama. Firman Tuhan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya sama. Tuhan yang sama berkata bahwa Tuhan itu adalah kasih. Dan itulah bahasa surga. Dan tidak ada kedagingan di dalam surga. Itulah sebabnya banyak orang di luar sana tidak bisa menerima Kristus. Karena mereka sudah salah kenal akan karakter Tuhan yang benar. Tapi kembali masing-masing dari antara kita semua ya. Tuhan seperti apa yang kita kenal atau yang kita mau kenal. Ya, karena ada orang juga yang sudah menutup mata dan telinganya. Saya cuma tahu Tuhan itu harus begini. Nah, banyak juga orang yang terikat dengan tradisi dan filosofi dunia, agama keturunan, agama komunitas. Terlahir sebagai seorang Buddha, terlahir sebagai seorang Islam, terlahir sebagai seorang Hindu. Dan akhirnya susah untuk menerima kebenaran. Kenapa? Karena takut ditolak sama keluarganya, takut ditolak sama komunitasnya. Padahal dia sudah tahu bahwa ada sesuatu yang sepertinya ganjil di dalam agama yang saya anut, tapi tidak berani menapakkan kaki keluar untuk menerima kebenaran karena takut ditolak di dunia ini. Dan Tuhan Yesus sudah amarkan, ya. Apa gunanya seseorang memiliki bahkan seisi dunia ini, tapi kalau dia kehilangan nyawanya? Kembali pilihan di tangan Anda, pilihan di tangan saya. Apakah kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita atau tidak? Ya. Dan bahkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada juga banyak orang yang terlahir sebagai orang Kristen, dari lahirnya, dari bayinya bisa dikatakan terlahir sebagai orang Kristen, tapi tidak pernah mengenal Kristus. Ini juga ada. Sehingga agama itu menjadi agama KTP. Ya, cuma terikut arus ke kiri dan ke kanan. Ke gereja tidak pernah bawa Alkitab, bahkan di rumah, apalagi di rumah, tidak pernah baca firman. Ya, dan orang-orang seperti ini sama seperti orang yang tidak berakar ke dalam. Sehingga bila mana kesusahan menimpa, maka orang ini akan terbawa arus. Dan bahkan cenderung untuk menyalahkan Tuhan dan bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Ada. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi pekabaran kita pada malam ini bukan hanya untuk orang-orang di luar sana, tetapi kepada semua orang beragama, termasuk orang Kristen, termasuk diri saya sendiri. Apakah saya terikat dengan tradisi filosofi dunia? Nah, banyak juga orang yang terlihat rohani, ya. Terlihat rohani, ya. Tetapi di dalamnya penuh kemunafikan. 2 Timotius 3 ayat 5 itu sudah dibuatkan juga, ya, bahwa di zaman akhir orang-orang ini, ya, kelihatannya itu rohani, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya, mereka tidak beribadah, tapi terlihat beribadah. Mereka lupa bahwa ibadah yang sejati adalah sebenarnya mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga mengurusi orang-orang miskin, anak yatim, janda-janda, dan lain-lain. Pada intinya, mereka rajin ke gereja, kita mungkin rajin ke gereja, tapi kita tutup mata atas penderitaan orang-orang di sekitar kita. Nah, ini bahaya. Dan juga hati mereka terikat akan dunia. Makanya Tuhan Yesus katakan, engkau dari bawah, aku dari atas. Bagaimana dengan saudara-saudari dan saya? Apakah kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, atau kita masih memikirkan perkara-perkara yang di bawah? Itulah sebabnya Tuhan katakan banyak orang yang menyembah aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Sehingga orang-orang seperti ini, Matius 7:21-23 katakan, tidak akan masuk surga. Yang ada dalam pikiran mereka adalah apa? Bagaimana cara untuk menjadi lebih kaya lagi. Bagaimana cara untuk lebih pintar lagi. Pendidikan dicari setinggi mungkin. Pekerjaan dicari sebanyak mungkin uang. Yang saya bisa katakan, ya kita boleh raih cita-cita setinggi langit. Ya kita boleh bekerja dengan sekuat hati, sekuat tenaga, ya, untuk
menjadi saluran berkat untuk orang lain. Betul, ya, orang Kristen tidak diajar untuk menjadi malas. Tetapi, bila mana itu sudah menjadi prioritas hidup kita, dan kita tidak pernah baca firman, kita tidak peduli kepada orang-orang di luar sana yang tidak mengetahui tentang kebenaran, maka something is wrong with us. Ada sesuatu yang lain kepada diri kita. Kenapa? Karena kita tidak memikirkan lagi perkara-perkara yang di atas. Ya, hati-hati. Ya, ingat, bekerja itu sangat penting, belajar itu sangat penting, ya, dan lain-lain. Karena kita masih hidup di dunia ini. Ya, itu semuanya sangat penting. Tapi tidak ada yang mengalahkan pentingnya untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Suatu pelajaran yang keras buat saya pribadi juga dan untuk kita semuanya, supaya kita selalu memprioritaskan apa yang menjadi tujuan kita di dunia ini, yaitu kita harus menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Kalau kita tidak ada dampaknya, maka percuma. Yang terakhir, ya, sebuah undangan untuk menerima kebenaran. Kebenaran sudah dipercayakan kepada orang Yahudi, nubuatan sudah diberikan kepada mereka berlimpah. Tapi pada saat Kristus datang, mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Ya, mereka memiliki firman Tuhan dalam tangan mereka, tapi tradisi yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi, interpretasi manusia akan kitab suci telah menyembunyikan kebenaran itu dari mereka. Karena mereka sudah diajar bahwa Mesias akan datang untuk membebaskan mereka dari kuk penjajahan Roma. Padahal kalau mereka baca Alkitab, mereka akan tahu bahwa Mesias akan datang membebaskan mereka dari belenggu dosa. Ya. Bagaimana dengan orang Kristen zaman ini? Sudahlah pikirkan yang lain. Orang Kristen dulu, saudara-saudari dan saya. Kita boleh melihat dalam kitab Yakobus dikatakan firman Tuhan, Taurat Tuhan, hukum-hukum Tuhan adalah seperti cermin. Hukum Tuhan tidak pernah menyelamatkan kita. Yes. Tapi hukum Tuhan itu adalah cermin. Kita bisa melihat kedegilan hati kita. Ya, betapa moral kita sudah jauh dari Tuhan. Kita bisa lihat. Tetapi kalau kita membutakan hati dan pikiran kita, maka kita tidak mendapati kesalahan dalam diri kita. Dan kita akan merasa kita sudah hidup benar. Padahal kita bisa lihat bahwa di dalam hidup kita, dari hukum pertama sampai hukum ke-10, ada banyak pelanggaran yang kita sudah lakukan. Sepanjang hari ini mungkin, sepanjang minggu ini, bulan ini, dan bahkan sepanjang hidup kita. Tetapi ada banyak doktrin-doktrin di dalam gereja yang membuat kita merasa nyaman akan keberadaan kita. Tapi ingat kembali, apakah kita benar-benar sudah melakukan hukum-hukum Tuhan atau belum? Kalau belum, segera perbarui komitmen kita. Ada 10 hukum. Jangan ada ilah lain. Jangan menyembah patung. Jangan mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormati ayahmu ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ada banyak kebohongan yang kita sudah katakan mungkin sepanjang hari ini saja. Dan jangan mengingini. Ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berkaca atau belum? Dan yang terakhir, Tuhan tidak pernah menyembunyikan kebenaran dari banyak orang. Tapi kebenaran itu mengarahkan setiap orang untuk perubahan dalam hidup mereka. Dan bila mereka harus berubah, ada banyak yang harus dikorbankan. Filosofi kita, sepanjang saya hidup, saya taunya begini. Begitu saya mengetahui kebenaran, ternyata semua itu salah. Bisakah saya menyampingkan semuanya itu? Dengan kepentingan diri, selama ini saya taunya harus mungkin mencari uang dengan luar biasa ya. Padahal di dalam 1 Timotius 6 dikatakan, hati-hati, jangan sampai menjadi hamba uang misalnya. Saya harus berubah. Ya, atau pengaruh. Saya punya pengaruh yang tinggi di sana. Kalau saya ikut firman Tuhan, maka pengaruh saya akan hilang. Ya. Dan saya takut akan kehilangan pengaruh saya di dunia ini. Nah, hati-hati. Pertanyaan-pertanyaan itu harus ditanyakan kepada kita. Maukah kita melepaskan semuanya demi sebuah kebenaran yang membimbing kita kepada hidup kekal? Ataukah dunia terasa begitu berharga sehingga kebenaran itu tidak menjadi penting lagi dalam kehidupan kita? Suatu tantangan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, termasuk diri saya dan kita semua yang ada di Zoom ini, dan bagi mereka semua yang akan mendengar ya, di YouTube nanti. Pertanyaan penting, kalau kebenaran itu sudah datang kepada kita, apakah kita mau mengeraskan hati kita atau kita
mau tunduk kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, dan hanya oleh karena bilur-bilurnya kita diselamatkan. Sudah banyak bukti yang sudah disampaikan melalui channel YouTube dalam pembelajaran pendalaman kitab suci ini. Teman-teman yang umat muslim, silakan tentukan pilihan Anda. Teman-teman juga dari yang agama lain, silakan. Dan bagi orang-orang Kristen sama seperti saya juga, kita perbarui janji iman kita, supaya kita benar-benar hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang bisa dibagikan pada malam ini. Semoga menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Dan sekarang sudah tiba saatnya bagi kita untuk ya saling berbagi. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau ada yang mau memberikan insight, silakan. Ya, Kalau kalau saya tidak salah, ini topik kita hari ini kan mengapa mereka menolak Mesias ya. iya. Mengapa banyak orang yang masih menolak Yesus? Oh ya, saya mau share. Coba kita merefer ke Matius 9 ayat 3. Bisa dibacakan. Ini saya pakai HP jadi kebetulan Alkitab saya ada di apa ruang office, jadi saya di bawah. Ya, Matius 9 ayat 3 ya, Pak. Ya, mungkin sebelumnya Matius 9 ayat 1 atau 2 nanti ikut dengan ayat. Oke, saya izin bacakan Matius 9 ayat 1 sampai 3. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Ya, itu yang saya saya pelajari bahwa saat itu orang-orang itu suatu yang tidak bisa dijangkau, suatu yang maha, segala maha-maha yang mereka mereka apa yakini. Nah, begitu dia melihat Yesus bahwa dia mengampuni dosa, hatinya sudah menolak. Masa orang bisa mengampuni dosa? Nah, seperti itu. Jadi sampai sekarang pun kepercayaan itu akhirnya terbawa. Masa seorang dikatakan Tuhan, buat saya mereka hanyalah nabi, orang biasa, kok mengaku dirinya Tuhan. Nah itu, jadi pengertian itu yang dipegang oleh beberapa orang sampai sekarang ini, sehingga pikiran mereka itu melihat bahwa Tuhan itu tidak bisa disamai oleh apapun, sesuatu apapun, baik makhluk apapun termasuk manusia. Pengertian itu akhirnya yang membawa mereka itu menolak Yesus. Nah, ini yang saya pelajari. Karena mereka tidak melihat Yesus dari sisi keilahiannya, tapi hanya melihat Yesus sebagai suatu figur manusianya. Itu yang saya pelajari. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Sukrisno. Ya, jadi dengan kata lain memang jelas perbedaan filosofinya. Ya, tadi yang seperti saya katakan di dalam presentasi, ya, pendalaman kitab suci bersama dan sudah dikuatkan oleh Pak Sukrisno bahwa filosofinya berbeda. Bahwa banyak orang di luar sana yang berkata bahwa tidak mungkin manusia itu bisa mengampuni dosa. Dan memang sesungguhnya kita semua juga, ya saya pribadi juga percaya bahwa manusia tidak bisa mengampuni dosa. Tetapi Yesus ini jangan kita lihat dari sisi kemanusiaannya saja. Karena ada banyak nubuatan-nubuatan yang menerangkan dan bahkan perkataan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Oleh sebab itu,
dalam keilahiannya dia bisa mengampuni dosa. Ya, jadi perbedaan yang sangat besar yaitu ya kita orang Kristen percaya bahwa Tuhan itu bisa mengampuni dosa dan Tuhan itu sudah mengambil rupa menjadi manusia. Tetapi di mata agama lain, ya tidak mungkin itu terjadi. Ya kan, seakan-akan Yesus itu adalah orang biasa saja. Dan memang kalau orang biasa, kita juga percaya, ya betul ya Pak Sukrisno ya, bahwa orang biasa tidak bisa mengampuni sesamanya. Dalam arti kata mengampuni dosa. Tapi Yesus ini bukan sekedar nabi biasa. Yesus ini ada sisi keilahiannya. Dan itu yang kita sudah bahas, ya, sudah beberapa malam tentang keilahian Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Pak Sukrisno ya. Jadi malam ini kita sudah bahas dengan sebenarnya masih banyak sebenarnya nubuatan tentang Mesias, tentang Tuhan ya yang mengambil rupa menjadi manusia. Tapi karena waktu ya kita cuma bahas tadi ada cuma sedikit ya, cuma ya mungkin tidak sampai 10 ya perkataan daripada di Perjanjian Lama tentang Mesias ya tentang Yesus Kristus. Tapi itu saja ya sudah luar biasa. Apalagi kalau kita bahas semua nubuatannya, ya, sungguh sangat luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Sukrisno untuk masukannya, sangat luar biasa. Ada lagi tambahan dan pertanyaan mungkin? Ya, jadi kembali ya, sambil menunggu himbauan buat kita semua. Ya, saya juga melihat ada banyak juga teman-teman saya ya dari Muslim yang sudah melihat bahwa Yesus ini adalah sosok yang berbeda yang tidak bisa dibandingkan bahkan dengan Nabi Muhammad, dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Nah, itu dia ya, banyak ya perbedaannya. Ya. Tetapi ya, itu dia yang saya katakan bahwa banyak orang juga yang masih di dalam kenyamanan hidup, ya tidak berani melangkah lebih jauh atau mungkin sedang masih mencari, silakan ya. Tetapi bila mana kita sudah dapatkan kebenaran, himbauan, undangan buat kita semua. Beranilah menapak. Ya, Tuhan Yesus sudah amarkan, jika engkau meninggalkan dunia ini oleh karena aku, berbahagialah mereka. Tetapi sebaliknya, ya, walaupun seseorang memiliki dunia tapi tidak memiliki aku, kata Tuhan Yesus, maka orang itu kasihan, celaka, ya, karena tidak ada kehidupan kekal di dalamnya. Semoga itu sudah merangkumkan pelajaran kita pada malam ini bagi kita semuanya. Kalau sudah tidak ada tambahan, sudah tidak ada ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalau sudah tidak ada lagi, maka kita akan sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tidak ada ya? Pertanyaan juga tidak ada ya? Oke, ada yang mau didoakan? Silakan.